wabarakatuh. Jalan-jalan ke Taman Gua, bilangnya sama si Ronaldowati. Selamat malam semua santriwan dan santriwati. Si Iwan sama si Wati pulang jalan-jalannya nggak lupa nanya. Santriwan sama santriwati gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa astainu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Huda yang saya hormati, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Huda yang saya hormati, Dewan Asatid wal Asatidah Pondok Pesantren Sabilul Huda. Saya hormati Dewan Juri Muhadarah Bidang Dakwah Pondok Pesantren Sabilul Huda. Dan tak tertinggal kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Sabilul Huda yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia, di acara yang mulia beserta orang-orang yang mulia. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah yang menginginkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang beriman itu harus berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, berhijrahnya kita sebagai santri itu dari rumah ke pesantren. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang ada di pesantren. Dan berjihadnya kita sebagai santri itu banyak, seperti ngantuk pas ngaji, berat enggak? Ya, itu sebuah perjuangan. Dan juga menahan rindu kepada pacar, berat enggak? Ya emang berat, tapi jangan dulu lah kita rindu kepada pacar. Itu hanya bisa mengganggu metode pembelajaran kita yang harusnya kita fokus, semangat, dan konsen. Jadi kita fokus, semangat, dan konsen. Gara-gara kita rindu kepada pacar. Lebih baik kita rindu kepada orang tua, karena itu menambah motivasi kita untuk lebih semangat belajar. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang tuh lebih sayang dan rindu kepada pacar daripada orang tua. Padahal yang melahirkan kita itu orang tua, bukan pacar. Semoga kita yang di sini jangan termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan juga menahan rasa ingin pulang. Semua santri yang lama maupun yang baru merasakan rasa ingin pulang. Mengapa? Karena di pesantren ini bukan tempat kelahiran kita. Jadi rasa ingin pulang itu akan selalu ada. Ibaratnya kita mau uang, maka kita harus bekerja. Kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus berjuang dan belajar. Karena kalau ilmu sudah didapatkan, semua pun jadi mudah. Seperti cerita si Jaka Wangwang yang jalan-jalan di sebuah alas. Dia ingin menemukan sebuah mangga. Dia ingin mengambil. Cara mengambilnya dengan kayu dan disengket dan jatuhlah. Dan jalan lagi, dia menemukan buah jeruk dengan mengambil kayu lagi, sengket lagi, dan jatuh. Itulah kalau ilmu sudah didapatkan, semua pun jadi mudah. Sampai Rasulullah pun bersabda, talabul ilmi fardhatul kulli ala muslimi wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimah laki-laki, muslimat perempuan. Mengapa mencari ilmu itu wajib? Karena di dunia ini semua pun butuh ilmu. Seperti cerita tadi, Jaka Wangwang itu contoh paling sederhana dalam manfaat ilmu.
Sampai Rasulullah juga menyuruh kita untuk menyuruh kita untuk mencari ilmu. Talabul ilmi talabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa kita disuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina? Karena di negeri Cina itu sudah terbukti orangnya cerdas-cerdas, disiplin, giat belajar. Kita sebagai orang Islam disuruh untuk mengikuti orang Cina agar tapi cukup kecerdasannya, kepintarannya, kedisiplinannya, tapi jangan agamanya. Karena kecerdasan orang Cina itu sudah terbukti. Nyatanya Cina bisa membuat virus corona yang menggemparkan dunia. Sampai di Indonesia pun libur 2 tahun. Nah itu. Itulah bukti kecerdasan orang Cina. Jadi kita sebagai orang Islam itu harus mengikuti orang Cina agar Islam itu lebih cerdas. Tapi cukup mengikuti kecerdasannya, kedisiplinannya, dan giat belajarnya. Jangan agamanya. Sampai Bung Karno pun pernah berkata, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Roma. Dan kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Jadi kesimpulannya, mencari ilmu itu jihad, mengamalkannya itu sebuah ibadah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pantun dong. Di pagi hari tetap ada awan untuk menerangi siang harinya. Tetap semangat ya kawan untuk peserta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.